wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban presentasi kami pada pertemuan sebelumnya di mata kuliah Etika Profesi Pustakawan. Saya Kurnia Irvani dengan NIM 242344085 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Refa Zahra dengan NIM 2423494. Saya Nabila Kuatuloma dengan NIM 2423474. Saya Fazira Usna dengan NIM 2423466. Dan saya Nuraini Kolbiah dengan NIM 242344078. Baik, untuk pertanyaan pertama, yakni pertanyaan dari Ibu, akan dijawab oleh rekan Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Baik, izin Ibu, saya di sini akan menjawab pertanyaan Ibu, yaitu apa sih fungsinya privasi di dalam sebuah perpustakaan? Misalnya ketika pemustaka itu memakai komputer di laboratorium perpustakaan, tentunya pustakawan harus menjaga data-data yang ada di perangkat tersebut, karena kan kemungkinan besar pemustaka akan memasukkan data pribadi seperti akun email, akun belajar, dan lainnya. Oleh karena itu, pustakawan tidak boleh melihat, menyimpan atau membagikan apapun yang telah dilakukan oleh pemustaka di perangkat tersebut. Kemudian, jika pemustaka menggunakan ruang diskusi, pustakawan harus memastikan bahwa pemustaka dapat menggunakan ruang diskusi tersebut secara aman dan nyaman untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aini untuk penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh rekan Fazira. Kepada Fazira dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu bagaimana pustakawan mengatasi dilema ketika kebutuhan pemustaka bertentangan dengan kebijakan perpustakaan tanpa melanggar prinsip kode etik. Yang pertama yang dapat dilakukan oleh pustakawan yaitu menanyakan tujuan dari pemustaka. Kadang permintaan yang bertentangan bisa dibantu dengan cara lain kalau tujuannya jelas. Kemudian setelah mengetahui tujuannya, pustakawan bisa mengecek kembali kebijakan perpustakaan dan kode etik. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tidak salah dan tetap sesuai aturan. Kemudian, jika permintaan pemustaka tidak bisa dipenuhi secara langsung, pustakawan bisa memberikan alternatif lain. Pustakawan kemudian juga perlu menjelaskan kepada pemustaka dengan bahasa yang sederhana mengenai kebijakan perpustakaan agar pemustaka bisa mudah mengerti. Dengan cara ini, pemustaka bisa tetap dihargai dan kebijakan perpustakaan serta prinsip kode etik tetap terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fazira untuk penjelasan dari jawaban Nadia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risa. Apakah pustakawan wajib bersuara ketika melihat teman kerja melanggar kode etik atau cukup diam demi keharmonisan kerja? Menurut saya, pustakawan seharusnya tidak memilih diam ketika melihat teman kerja melanggar kode etik, karena menjaga integritas profesi juga adalah tanggung jawab bersama. Jika dibiarkan, maka pandangan publik terhadap perpustakaan juga menurun, dan juga pustakawan di sini dapat dirugikan. Misalnya dalam hal privasi, akses informasi yang adil, atau keamanan data. Oleh karena itu, pustakawan perlu bersuara, tapi dengan cara yang etis dan juga bijaksana. Misalnya dengan menegur secara pribadi, mengingatkan berdasarkan aturan, atau melaporkan melalui jalur resmi jika pelanggaran ini serius. Nah, dengan langkah tersebut, pustakawan tetap menjaga keharmonisan atau hubungan kerja yang baik, sekaligus mempertahankan profesional serta kepercayaan terhadap publik terhadap perpustakaan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Salwa.
akan dijawab oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Salwa. Jika kode etik hanya berupa dokumen tanpa sanksi tegas, apakah realistis berharap pustakawan akan selalu bertindak etis? Jika ada, berikan contoh sanksinya tersebut. Kode etik hanya berupa dokumen tanpa sanksi tegas, maka tidak realistis untuk pustakawan yang selalu bertindak etis. Tanpa konsekuensi yang jelas dan diterapkan secara konsisten, maka kode etik cenderung dianggap sebagai pedoman moral tanpa kekuatan yang nyata. Pelanggaran yang sering dianggap ringan maka menurunkan kredibilitas kode etik tersebut. Contoh sanksinya ialah pemotongan gaji, pemberhentian pekerjaan, mendapatkan skor dari IP atau Ikatan Pustakawan Indonesia, dan mendapatkan teguran keras secara tertulis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reva untuk jawabannya. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan Hafiz yang akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, pada pertemuan sebelumnya Hafiz menanyakan kepada kami, yakni mengenai bagaimana cara pemustaka memastikan dan mengawasi prinsip netralitas tetap berjalan dan dilaksanakan oleh pustakawan ketika ada tekanan politik, birokrasi maupun institusi lainnya. Nah, perlu diketahui teman-teman, di dunia nyata perpustakaan ini berada di bawah struktur birokrasi atau organisasi, seperti contohnya pemerintah daerah, kampus, kementerian maupun institusi lainnya. Nah, tekanan politik dan kebijakan institusi yang ada bisa memengaruhi kebijakan pelayanan perpustakaan tersebut. Nah, namun walaupun begitu, pemustaka tetap bisa mengawasi prinsip netralitas ini bisa dijalankan oleh pustakawan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu, pemustaka bisa memastikan aturan layanan kebijakan atau SOP itu tertulis di lingkungan perpustakaan maupun juga tertulis di website resmi perpustakaan tersebut, di mana tidak hanya berupa omongan dari pustakawan itu. Nah, di sini contohnya bisa seperti brosur, poster, maupun ada papan informasi. Dan jika itu di website, bisa dibuat satu menu halaman mengenai SOP atau layanan kebijakan perpustakaan. Nah, di sini jika pustakawan itu mengatakan seperti aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus membayar ini atau memiliki surat itu, namun di dalam SOP yang tertulis tidak ada, maka ini perlu dicurigai dan perlu dipertanyakan ketransparansiannya. Nah, selanjutnya cara kedua yakni dengan memastikan konsistensi layanan pustakawan itu. Nah, di sini bisa ditandai transparansi yang buruk itu seperti ketika pustakawan ini mengatakan boleh namun pustakawan lain tidak boleh. Nah, ini merupakan indikasi ketidakkonsistenan. Misalnya nih, di dalam dunia kampus atau politik kampus, ada pustakawan yang mengizinkan organisasi A untuk menggunakan ruangan rapat ini, namun ketika organisasi B tidak boleh menggunakannya tanpa alasan yang jelas. Nah, di sini bisa dipastikan layanan itu tidak konsisten dan ada indikasi pihak tertentu yang memengaruhi pustakawan. Nah, selanjutnya kita mengambil contoh nyata di saat masa pemilu, di mana pada masa pemilu ini kan tekanan politik itu benar-benar besar dan ada di mana-mana, dan itu bisa juga memengaruhi lembaga seperti perpustakaan. Nah, bagaimana pemustaka memastikan
layanan pustakawan itu tetap berjalan netralitas, menjalankan prinsip netralitas. Cara yang pertama itu pemustaka bisa memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berbau kampanye berupa brosur, poster maupun spanduk suatu pasangan calon dan aksi-aksi mengampanyekan suatu paslon, di mana pustakawan memanfaatkan kondisi interaksi dengan pemustaka untuk mengumpulkan suara. Kita kan tidak tahu pustakawan itu di luar pekerjaannya merupakan suatu kader politik atau gimana gitu. Nah, perlu dipastikan bahwa interaksi antara pustakawan dan pemustaka itu tetap netral. Nah, selanjutnya ketika hal-hal tadi itu kan tidak berjalan dengan etis, nah pemustaka bisa melaporkan dan mengadukannya melalui email atau kotak saran, atau melalui WhatsApp resmi perpustakaan tersebut, atau memberi review di Google, maupun dengan mengadukan secara langsung kepada staf yang ada, sehingga bisa ditingkatkan kredibilitasnya serta ditindak secara langsung. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kami sudah menjawab semua pertanyaan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.